Ini akan khusus pada soal diet atau makanan yang sebaiknya dimakan oleh para penderita penyakit gula dan darah tinggi. Jadi di sini ada beberapa jenis makanan yang baik dan yang buruk untuk dikonsumsi. Hal ini penting untuk kita ketahui supaya penyakit yang kita alami itu bisa menjadi terutama penyakit gula dan darah tinggi supaya lebih cermat dalam hal ini. Jadi makanan ini bisa mengurangi komplikasi yang kita alami. Jadi komplikasi penyakit gula itu misalnya sering lelah, terus ada kerusakan di saraf, terus juga mudah terkena infeksi dan buta. Bahkan kalau penyakit gulanya naik mendadak atau turun mendadak itu bisa kehilangan berat. Jadi selain dengan obat, kita juga harus dengan makanan yang khusus supaya kadar gula, kadar lemak di dalam darah kita itu lebih akan terkontrol. Ini ada pilihan untuk makanan yang sebaiknya dikonsumsi untuk penderita gula. Yang terbuat dari biji-bijian itu bisa nasi merah, kemudian ubi panggang, gandum, biji-bijian yang utuh. Kemudian kalau yang daging itu yang tanpa lemak, atau yang biasanya kita kalau ayam itu bisa hilangkan kulitnya. Sayuran itu juga seperti brokoli, bayam itu dengan direbus atau dibungkus atau mentah juga baik. Kemudian buah yang segar bisa dengan jus juga baik, tapi jangan ditambah gula. Makanan itu yang kedelai itu bisa dari tahu atau tempe, itu sebaiknya juga dibungkus dimasak untuk dijadikan sup. Kemudian telur juga baik. Kemudian yang rendah lemak itu yogurt. Kemudian untuk jenis ikan itu
salmon, sarden, makarel. Tapi dari ikan dengan kadar merkuri yang tinggi, misalnya bangkol, ya mungkin kalau misalkan sulit ya untuk ikan seperti ini. Akhirnya ya di mal-mal itu untuk salmon, ya. Kemudian untuk makanan yang sebaiknya dihindari itu memang kalau nasi putih itu memang kadar gulanya tinggi, jadi memang tidak dianjurkan. Tapi ya monggo kalau tidak marem kalau tanpa nasi putih, yang penting jangan banyak. Jadi ini ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari. Selain nasi putih, itu roti tawar putih, terus makanan yang terbuat dari tepung terigu, sayuran yang dimasak dengan garam, keju, mentega, saus yang banyak. Berarti kalau sedikit kan tidak apa-apa. Ini misalnya yang banyak. Buah kaleng itu memang banyak mengandung gula, jadi sebaiknya tidak. Sayuran kaleng juga sama, itu banyak mengandung garam. Dan minuman yang kaleng itu aja saya rasakan banyak garamnya. Dan manis, misalnya minum manis, tapi kandungan garamnya cukup banyak. Jadi mungkin makanan kaleng itu sebaiknya ya tidak. Kemudian daging berlemak dan juga kulit ayam, produk susu yang tinggi lemak. Kemudian makanan yang goreng, kemudian minuman yang mengandung gula tinggi, sama makanan yang gulanya tinggi. Di sini kue, madu, sirup, kemudian surga itu ya jenis maka atau itu kandungan gulanya tinggi. Makanan yang bermanfaat untuk penyakit gula itu yang pertama adalah makanan yang mengandung antioksidan, yang kedua mengandung serat, kemudian dengan indeks glikemia itu ya prinsipnya tidak manis. Indeksnya rendah. Di indeks glikemik itu ukuran, jadi ukuran besarnya makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi indeks glikemik ini makanan tersebut dapat diserap di
sehingga kadar gulanya akan meningkat dengan cepat secara signifikan. Jadi kalau makanan cepat diserap itu makanan tersebut akan cepat masuk ke dalam pembuluh darah sehingga kadar gulanya akan cepat meningkat. Jadi sebaiknya makanan yang dikonsumsi ketika kita menderita gula itu indeks glikemia yang rendah itu supaya maksudnya makanan itu lama diserapnya dalam tubuh. Nah itu yang mengandung serat ya, jadi banyak yang mengandung serat. Jadi serat itu efeknya akan memperlambat penyerapan kandungan di makanan tersebut untuk diserap di dalam tubuh. Jadi lama diolah di dalam lambung sehingga masuk ke pembuluh darah itu lama sehingga kadar gulanya akan pelan-pelan. Ya, ini yang kadar indeks glikemia rendah itu kadar sereal, kentang, jagung, singkong, apel, pit, wortel, susu kedelai, yogurt, teh, kemudian roti gandum, jeruk, strawberry dan kacang-kacangan. Jadi makanan-makanan yang seperti ini itu akan lama diserap di dalam pembuluh darah. Makanya kalau kita menjaga mah atau yang sering mengeluarkan lambung meningkat, itu kalau malam sebaiknya minum susu kedelai. Jadi susu kedelai itu akan berlama-lama di lambung. Jadi nanti efeknya akan melapisi lambung sehingga pagi-pagi kita tidak perih. Itu efeknya. Jadi makanan yang tinggi serat itu dimakan saat malam itu baik. Jadi biar untuk melapisi lambung supaya kita bangun pagi itu tidak menjadi itu kronologi supaya kita terhindar dari penyakit lambung. Penyakit lambung ya mah atau yang saat ini sedang tren itu asam lambung yang naik. Untuk asam lambung yang naik itu berpengaruh dengan kuat ya. Itu bisa masuk ke jantung, itu lain jalurnya. Kalau yang sedang ini buah nanas, pisang, anggur, pepaya, kemudian es krim dan madu, bubur polos dan ubi jalan, roti
rawat dan sakit. Jadi itu minyaknya sedang, jadi perlu jangan banyak-banyak, jadi dibatasi. Kemudian yang tinggi itu semangka, kurma, soda atau soft drink, kemudian mangga, minggu, kokis, nasi putih, biskuit dan pisang. Nah ini kan indeks glikemiknya tinggi, jadi cepat diserap. Nah ini sebaiknya dihindari untuk pika yang juga gula, karena nanti akan cepat naik gulanya. Agar kalau gulanya naik nanti efeknya itu tadi, kalau jika gulanya mendadak naik, yang terberat adalah koma. Kalau sudah koma ya jadi titik nanti ya. Sebenarnya sebaiknya tidak makanan-makanan seperti ini. Nah ini sebaiknya saat makan bagi penderita diabetes. Jadi di sini ada program untuk jam-jam makan. Jadi jam 7 itu sarapan. Ya, itu. Maka ada bapaknya ini naik koper ya. Nah iya, ini program orang-orang sana ya. Makanya kalau kita yang di pedesaan sulit ya menerapkan kayak gitu. Tapi ya kalau bisa itu lebih baik. Di jam 7 sarapan, jam 10 ada snack, dan jam 1 makan siang, jam 4 snack lagi, jam 7 makan malam, jam 9 snack lagi. Naik koper ya. Seperti itu. Ini memang sulit digerakkan bagi ibu-ibu terus mekanik ini memang program obol, kalau bisa diterapkan lebih baik. Ini kan nomor urut. Itu pola makan seperti tadi yang kita terapkan. Jadi untuk para penderita gula ini memang sebaiknya kita masak sendiri. Jadi jangan makanan yang cepat saji ya. Jadi kita masak sendiri, kita pantau dengan bahan baku dan bahan yang sudah kita program tadi.
makanan seperti yang kita sajikan tadi itu kita harus cek gula darah dan periksa secara rutin. Ini soal penyakit gula. Sekarang kita membahas penyakit darah tinggi. Jadi kita dikatakan darah tinggi itu kalau tensi kita di atas 130, bawahnya 80, itu dalam 2 kali pemeriksaan dengan jarak 1 minggu. Jadi kalau 140 itu sudah mulai tinggi, tapi memang sebetulnya ada kriterianya adalah tinggi itu atau yang ringan, sedang, berat. Kemudian nanti kalau kita sudah dikenakan atau didiagnosa darah tinggi, nah sebenarnya juga ada makanan-makanan yang dipasang bisa dan yang dimakan. Jadi nanti ada pilihan-pilihan. Jadi ini contoh-contoh makanan yang bisa dikonsumsi penderita darah tinggi. Yang pertama itu yang mudah menemui itu pisang. Jadi karena pisang itu mengandung kalium yang tinggi, jadi ini akan mengendalikan, jadi akan bisa menurunkan darah tinggi kita. Pisang murah meriah. Kemudian yang kedua kacang almond. Kalau kita memang suka ngemil ya, kalau bisa dengan kacang almond itu. Kalau kacang almond memang sulit, ya tulisannya boleh kacang tanah yang murah, tapi sebaiknya direbus oleh kacang merah itu juga bisa. Kita biasanya dapat oleh-oleh dari saudara-saudara kita yang naik haji itu biasanya ada kacang. Kalau kacang WC itu agak mahal, tapi yang murah. Kemudian buah itu ada buah pink.
mengandung banyak netra sehingga akan mengurangi tekanan darah. Kemudian juga ubi ini juga mengandung banyak kalium dan magnesium sehingga juga bisa menurunkan tekanan darah. Kemudian yogurt itu penyakit gula juga bisa sekarang menjadi berat ini tidak boleh. Jadi yang mudah kita boleh ya sendiri itu buah yang kita konsumsi secara tinggi. Kemudian kalau rempah-rempah bawang putih, bawang putih itu biasa ditambah bumbu bagus untuk menurunkan darah tinggi. Kemudian buah avokat itu juga karena banyak mengandung kalium, magnesium, serta serat. Jadi buah avokat itu bagus untuk kesehatan dan kita kalau sering mengurusi dada itu bagus untuk kita penting. Kemudian brokoli itu sayuran hijau itu juga bagus. Kemudian kiwi itu termasuk juga yang bisa kita konsumsi. Cuma di Klaten mungkin kalau jeruk itu banyak. Tomat juga banyak, wortel. Kalau oatmeal itu sulit, tapi kalau bisa mencegah serangan jantung. Wortel itu kalau kita makan dengan mentah juga baik. Kemudian coklat hitam ini karena mengandung kakao 70%, jadi bisa sebagai antioksidan. Tapi yang ikan salmon itu juga bisa karena omega 3. Kemudian sayuran bayam itu kita banyak di pasar ya, itu bisa konsumsi. Kalau bayam itu sebetulnya kurang tidak, tapi kalau su itu total ya. Kalau su tidak akurat itu. Kalau saya sarankan su. Tapi kalau bayam sedikit-sedikit tidak apa-apa. Ya, daun soni hijau mereka itu sayur asem terus botok dan sebagainya.
saja. So marai asam orang ya sekolah ya musuh. Malah Itu buat yang enak aja. kemudian pisang. Ini juga tidak konsumsi. Tapi untuk makanan pokok yang memang lidah kita belum terbiasa ya. Paling kita bisa sayuran saja. Tapi kalau dikomil ya monggo. Disirami. Disirami itu apa? Mungkin sulit diperoleh di daging ya. Ini sering dibuat adonan roti. Kita konsumsi yang sering kita dapat saja. Sing angel-angel. Dari yang mantap saja. Makan murah. Cuma ini jangan jadi untuk pemerintahan gula. Kalau gula dan hipertensi ya. Memang sulit kalau sudah double-double. Jadi sebetulnya makanan kita itu tidak perlu yang neko-neko, yang penting empat sehat lima sempurna saja. Terus olahan kita olah sendiri. Kemudian makanan-makanan yang perlu kita hindari untuk penyakit darah tinggi itu yang mengandung garam yang banyak. Itu makanan cepat saji, misalnya sosis, kornet, kemudian yang tinggi lemak, susu krim, mentega, daging merah, kulit ayam, minuman tinggi gula, dan minuman beralkohol dan berkafein. Termasuk minuman yang koka-koka itu garamnya juga banyak. Jadi yang penting kita bisa tahu kalau itu banyak mengandung garam ya kita jangan makan gitu aja. Atau kalau terpaksa makan ya sedikit saja. Ya misalnya gerai itu kan mesti pengen ya. Satu saja kan tidak apa-apa. Yang penting makanan kita itu seimbang. Ya seperti kita zaman TK itu
kita di kelas pelajaran itu pelajaran 5 itu saja. Kemudian kita olah sendiri itu lebih sehat daripada kita di resto atau restoran atau di mall-mall. Kadang di mall-mall itu makanan kan sudah masuk kulkas berhari-hari, itu sebenarnya tidak baik untuk kesehatan kita. Silakan kalau makanan ya kita beli di pasar, kita olah sendiri. Itu makanan segar itu lebih sehat untuk kita konsumsi daripada kalau kita makan dengan kadang-kadang anak-anak kita tuh kalau sudah makan sosis itu telaten kadang-kadang baru dilepas dari plastik itu langsung dimakan. Kalau saya kok misalnya kadang-kadang itu yang mana itu kalau saya yang mesum tapi yang gimana lagi, makanya kita harus pelan-pelan merubah anak cucu kita soal makanan yang sebaiknya dikonsumsi. Jadi kita latih mereka untuk makanan yang segar, jangan yang diawetkan. Itu tetap ya, menurut saya tidak baik. Mungkin demikian pertemuan kita. Mungkin ada pertanyaan. Sebutkan nama dulu. Namanya sinten? Tanya tuh. Tulisannya monggo. Jadi pangkat Pak, udah ini anak penuh dari itu mereka yang nak asli jualan itu sembang itu sering reaksi itu sing itu nopo tak mana kita sejarah nopo sebutan dimana reaksi apa reaksi kreatif itu kalau tinggi menandakan ginjal kita sudah capek. Jadi batas normal kita kreatin itu 1. Jadi kalau kreatin kita 2 terus 3 itu harus hati-hati. Itu tanda-tanda ginjal kita sudah mulai loyo. Tapi kalau kreatin kita sudah sampai 10 itu harus ditinggalkan. Kadang 5 pun dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, kalau kita sudah sampai tahap ini, ya kita akan cek bonton dan nyawa. Putih putih apa? Kakeknya dulu, kowe lho. Lah piye dipatangin itu gak ditangno. Aku kan maklum jan. Ya, kok kamu ngomong kira-kira gak kamu kira ya. Ngomong kira-kira gak asing kira-kira aja tuh ngomong pengen lho. Kok yo kepiye aku. Jadi aku napa mboten kene didukne to, Pak. Jadi gini. Kalau kita sudah divonis
kreatin kita sudah naik, itu sebetulnya ginjal kita sudah rusak. Nah, kalau ginjal sudah rusak, itu jadi di kriteria laboratorium itu kalau sudah kreatin di atas 5 itu bukan hanya satu yang rusak, tapi dua-duanya. Ya. Jadi kalau sudah dua-duanya itu sulit untuk sembuh. Nah, untuk itu supaya kita tidak mengalami seperti itu, sebetulnya banyak caranya. Ya, pertama hidup sehat. Itu. Kalau hidup sehat itu berarti pola makan juga harus sehat. Nah, kalau pola makan yang sehat itu ya itu tadi makan 4 sehat bergerak sempurna. Itu intinya itu. Nah, anak-anak kita saat ini itu banyak mengkonsumsi bahasanya kerating dan ekstrak jus. Jadi saya merasa nyebut isinya ya semerek rawo. Ya, jadi tidak boleh saya ngomong ekstrak jus itu tidak boleh. Itu disenangi kalau pabrik. Tapi ya saya ngomong amfetamin ya jarang mudeng. Ya, nah, itu anak kita, ya. Jadi, nek kita yang sudah tua gini, nggak mungkin kena ginjal, sehat-sehat, ya. Anak-anak kita, makanya kita harus memberitahu mereka supaya mengkonsumsi yang sehat-sehat. Jadi itu tadi 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau sudah seperti kreatin naik, nah saya ngomong sudah diberi kok Saya itu jatah ya Pak nih. Kalau lewat tetap yakin jatah, kok jatah. Nanti saya maklum dari putih karen sego putih menpun kok. Kok sepon mboten ana dilok kok ora ana dimetu ya wis panopo. Ibarat kok teng anak kula ngoten. Zaman Senin cara hitungan duit wonten di Jepang 100% iki di Jepang 100% soalé ngerti dhewe panganan iku ki apa. Kok kok turun-turun gak iso tuku. Niku napa tuh wingi ya asam urat to, Pak. Nek zaman Senin ku asam urat tinggi Pak zaman Senin ku. Zaman Senin teng Pupet Madang kula nate dipitu punjul niku Pak di Senin. Anak kula zaman dereng dicek teng rumah sakit umum. Karena anak kula mantu dicek teng rumah sakit umum Pak. Ngoten iki. Ya Allah, ini anak kula itu zaman kelas 5 SD itu kena asam uratnya 6. Uang lebih tunang. Nah, padahal kan kudune kan di bawah 5,7. Mergane napa? Anak kula itu ndemben itu senenge ndas pitik. Nah, pitik itu wonten ing jane. Nah, gandeng ndas pitik itu kan paling murah di antara daging-daging liyane. Ini yang pakai niku. Terus ini tetap karena ya asam uratnya terkendali di bawah 5,7 di normal. Itu anak saya yang dulu kelas 5 SD sudah bisa kena. Makanya pola makan itu penting.
Jadi kita terkena penyakit seperti ini tuh bukan karena kita makan sekali 2 kali, ya, itu karena kebiasaan. Kenapa kalau dalam satu rumah kalau ibu itu naik darah tinggi, anaknya itu naik darah tinggi, ibunya itu, karena kebiasaan memasak itu yang salah. Ya, dalam satu keluarga pasti garamnya kan tidak sendiri-sendiri, semua makannya sama. Nah itu kadang-kadang semua terkena. Itu tadi saya kembali ke kreatin yang tinggi itu. Kalau sudah seperti itu, sebaiknya ini masih tergantung kreatinnya berapa. Kalau di bawah 2, jadi 1 sampai 2 itu masih kita konsumsi banyak minum air putih. Pinten kunjungan. Kalau sudah di atas 5 itu memang minum itu harus Sedikit Pak Malah. iya, karena ginjalnya juga loyo. Minum yang putih malah sedikit malah. Makanya kita lihat itu kan kreatin kita ada pertanyaan lagi. Albumnya 29. Ini berarti albumin urin itu maksudnya di dalam kencing. Jadi prinsipnya kencing itu harus albuminnya di bawah 20. Kalau sudah di atas sedikit itu berarti ada kebocoran. Jadi kalau masih sedikit ini biasanya kebocoran ginjalnya juga baru awal-awal. Jadi sebetulnya tidak apa-apa, hanya harus banyak karena mungkin saat pemeriksaan itu minumnya kurang. Jadi kalau kita minum kurang itu darah yang dikelola di ginjal itu kasarannya lebih kental. Jadi kalau kental itu berat kerja ginjal kita. Nah, kalau kerja ginjal kita berat, terus energi kelewatan. Kalau kita dulu zaman pilihan nonton YouTube uyuh-uyuhan, mesti energi kudus. Nah, seperti itu. Jadi kalau kerja ginjal kita berat, itu energi kelewatan.
terus ditoke di cek. Jadi harusnya albumin itu diserap tubuh, dimasukkan di peredaran darah, dipakai untuk albumin itu kan sebetulnya protein. Jadi unsur di dalam protein yang kecil itu namanya albumin. Nah itu kan sebetulnya untuk proses regenerasi sel. Nah itu kalau kebanyakan terus kental lagi keluar di urin, jadi tidak katut diserap tapi dibawa ini. Ini masih tidak siap. Itu pas saya itu cek lagi itu kan saya biasanya juga kayak sarannya kemarin itu kalau gula itu harus puasa. Pas cek itu saya kan puasa. Harus minum putih ya dok? Iya. Kalau gini, tanya lagi dok, kalau orang diabetes itu minum susu diabetes itu harus minum susu itu dok. Ya, cuma ya sebaiknya jangan banyak-banyak. Ya, jadi ya kita harus tahu kondisi kita sendiri. Kita juga betul-betul membatasi harus yang penting kita konsumsi sedikit cukup betul ya. Nah ini namanya siapa biar tidak baik Herni mbak.